Bang Endi. Terima kasih kehadirannya. Sama-sama, Pak. Eh, saya sempat mikir kemarin, wah bisa datang nggak ya? Kan malam nanti kan debat. Bisa, Iya. karena kan yang debat yang Jakarta aja. Oh, nggak nggak diminta ke Jakarta kemarin. Kemarin pulang ke Jakarta sempat 1 hari, tapi Hah? diminta udah kembali ke dapil menangkan Prabowo Gibran dan mulai terima. Oh, iya. Iya kemarin, wah ini bisa nggak nih kita ngobrol-ngobrol lagi nih kan pas hari Minggu. Ada pas sempat khawatir juga, tapi alhamdulillah Siap. bisa datang ke sini. Kita kalau udah diundang Tribun nggak berani nggak datang, Bang. Jadi harus datang ya kan. Daripada salah ya kita datang. Jadi tersanjung saya. Ya kan. Iya, iya. Kami yang malah makasih diundang terus Iya, di iya. Tribun ini. Mudah-mudahan lah ke depan sama-sama terus, Bang. Ya, kita ngobrol-ngobrol santai lah soal Siap. dinamika selama ini. Dan pertanyaannya sama seperti yang kemarin kami ajukan. Kenapa harus Prabowo Subianto? Langsung nih ya. Iya, Ini nggak kenapa pakai harus rem, nggak pakai nggak itu, pakai nggak ada. rem? Langsung kenapa harus Pak Prabowo Subianto? Iya, Karena Pak Prabowo Subianto yang terbaik di antara 3 calon presiden lainnya. tolak ukurnya. Semua. Mau Contoh dibilang misalnya. apa? Pengalaman, Oke. ya kan? Dari segi kehidupan. Mm-mm. Kehidupannya dalam artian bagaimana beliau menjalani kehidupannya, sudah selesai sama kehidupannya. Masa jabatannya, Mm-mm. beliau sudah pernah menjabat banyak sekali jabatan, Mm. baik dari kemiliteran ataupun yang sipil sekali beliau menjadi menteri, ya kan. Pengalaman hidup juga begitu, semua hal, Bang. Ya, Karena Pak Prabowo kami meyakini yang terbaik di antara 3 calon presiden lainnya. Banyak hal yang dimiliki Pak Prabowo Subianto tidak dimiliki oleh yang lainnya. calon presiden lainnya. Nah, kalau itu pengalaman, tentu masyarakat yang dibutuhkan masyarakat tentu kan mungkin masalah pendidikan, ekonomi dan segala macamnya. Sebenarnya apa kelebihan Pak Prabowo? Ya? Kelebihan Pak Prabowo kalau yang lain itu masih jadi dosen pengajar, Pak Oke. Prabowo yang punya universitasnya, Oh, yang punya pendidikannya, ya kan? iya, Itu iya. kurang apa lagi? Iya, Ya iya, kan? iya. Yang lain masih jadi dosen pengajarnya, Heeh. Pak Prabowo yang punya pendidikannya, ya kan? Iya. Kalau yang lain tentang kesehatan masih ngomong-ngomong, Hmm. Pak Prabowo sudah mengembangkan di Kementerian Pertahanan ada rumah sakit terbaik yang ada di Indonesia sekarang, ya kan? Ngomong lagi tentang orang masih bercerita tentang Palestina, Ya, membantu Pak Prabowo maupun pribadi atau dari Kemhan sudah bantuan langsung ke sana ya. di sana. Kemarin pakai uang pribadi atau yang sempat ke Sempat. Jadi beliau mengeluarkan uang pribadi beliau. Sebenarnya beliau nggak suka dia mau ngomongin uang Iya, pribadi atau apa, tapi biarlah itu beliau. Tapi kami mau sampaikan kepada iya. rakyat Indonesia, beliau 5 miliar dari uang pribadi beliau sumbangkan untuk rakyat di Palestina karena beliau melihat TV, beliau mendengar dari kawan-kawannya betapa sulitnya kawan-kawan di sana menghadapi situasi perang karena beliau kan pernah mengalami perang ya, Bang Ya. Agus. Jadi beliau tahu gimana sulitnya masyarakat gara-gara perang sehingga beliau berempati ikut-ikut membantu kawan-kawan yang ada di Palestina, Palestina. saudara-saudara kita di Iya. sana. Nah, Spontan aja itu. oke. Nah, soal ini Bang, artinya tadi pengalamannya sudah ya kan, pengalaman sudah. Tapi Pak Prabowo nggak pernah jadi gubernur Bang, yang mungkin sekarang mengelola anggaran koordinasi dengan yang lain ya. Iya Bang, begini aja Bang. Dua-duanya udah, yang 28 pernah jadi gubernur dulu Iya Bang ya, ya? begini. Gampang ngomongnya begini. Iya. Susi Susanti Oke. tidak meraih medali emas di angkat besi. Iya, 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 iya. Ya, Oke, 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 ya. oke, Jadi oke. kita memang karir beliau di militeran, tapi kemiliteran beliau tadi di video bisa lihat bagaimana di kemiliteran beliau sangat cemerlang di usia muda beliau bisa menyelamatkan Mapenduma, Iya. misi perdamaian berjalan dan seterusnya. Jadi nggak bisa kita bilang Susi Susanti tidak berprestasi dalam bidang olahraga gara-gara tidak mendapat medali emas dalam cabang olahraga angkat besi. Iya, 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 Iya kan? iya, iya. Jadi Iya, tapi persepsi orang kan begitu Bang. Tapak dulu bupati atau wali kota, nanti gubernur atau mungkin Oke. jadi DPR dulu, ya kan, baru presiden. Asumsi yang terbangun selama ini kan begitu. maka Pak Prabowo karirnya kan di bidang militer. Betul, ya. Kita lihat lulus dari Akademi Militer, beliau menjadi Komandan Batalion 328 membantu di Timur Timur berhasil. Ya, ya. Beliau menjadi Danjen Kopassus pada saat itu
bagaimana Kopassus menjadi skuad tentara terbaik di Asia dan nomor 3 di dunia kalau nggak salah pada saat itu di bawah kepemimpinan beliau. Ya. Itu kan juga prestasi yang diukir beliau, jenjang karir yang dijalani beliau. Beliau sampai kepada Pangkostrat Jenderal Bintang 3, ya kan? Dan sekarang insya Allah karir beliau akan mencapai pucuk pimpinan tertinggi Republik Indonesia. Yaitu bagian dari karir yang beliau tatapi, karir yang beliau langkahi. Tentu beliau sebagai tentara, kalau tidak jadi gubernur, ya tidak ada masalah kan. Ya. Karena tapi yang penting beliau bisa menjalankan bintang 1 dengan baik, bintang 2 beliau dengan baik, bintang 3 beliau dengan baik, menjadi menteri sebagai salah satu jabatan tertinggi, sebagai pengabdi negara tertinggi, beliau juga sudah lakukan. Jadi beliau yang paling komplit, Mas. Kalau yang lain tidak pernah punya pengalaman di bidang militer, Ya. beliau punya juga militer dan sipil sebagai menteri. Kalau yang lain tidak punya militer, cuman punya pengalaman sipil. Itu nilai lengkap kan? lengkapnya ya gitu. Iya, kalau Pak Prabowo militernya ada, sipilnya ada. Dan tantangan ke depan mungkin seperti itu juga ya, karena kondisi geopolitik secara internasional juga lagi kondisi nggak menentu ini. Gonjang-ganjing Iya. ini. Siapa dulu yang menyangka bagaimana Rusia menyerang Ukraine? Iya. Siapa dulu yang menyangka Israel dan Palestina muncul lagi. Ya Dan kan? terakhir kemarin Korea Utara sempat Korea Utara sempat Senggol-senggolan. sama Korea Selatan, ya kan? Iya, Teman-teman dari Tiongkok masih betul. kita punya dispute di Laut Natuna Utara, ya kan? Jangankan itu, kita Taiwan sama juga udah mulai lagi. Taiwan mulai, jangankan itu, Bang. Kita sama Singapura aja yang tetangga terdekat ini, siapa bilang enggak punya senggolan? Iya. Bagaimana data menyatakan banyak pelanggaran wilayah udara yang terjadi, Iya. ya kan? Nah, itu Ya. kan kalau kita negaranya enggak kuat, ya kita gimana? Iya. Itu yang harus kita pikirkan. Iya, karena kondisi-kondisi yang tidak menentu ini ya bisa jadi satu peristiwa yang mendadak dan memang kita harus Tiba-tiba, Bang. Iya. Tiba-tiba saja. Iya. Bagaimana kita mau tahu saat itu, ya kan nggak ada yang memprediksi tahu-tahu Rusia sampai sekarang. Iya, panjang. Panjang. Dan efeknya kita. Efeknya kita, gandum kita nggak ada jadinya, ya kan? Pupuk sulit jadinya, ya kan? Terus supply alat militer kita sulit jadinya, kan kita banyak berhubungan sama Ukraina dan negara-negara Nah, itu. aku ingin tanya nih Bang, beberapa yang di media sosial kan rame tuh. Siap. Yang pertama mengenai satu-satu nih. Boleh. Satu nih. Kan tentang Prabowo. Tentang Prabowo, Iya. ini yang rame. Kan muncul tuh wajah ada siapa ajudannya siapa? Mayor Teddy. Mayor Di sampingnya ada Pak Prabowo. Iya. Wajahnya kelihatan lelah. Itu kan lagi rame tuh. Iya. Terus narasinya kan macam-macam. Sudahlah Pak Prabowo istirahat saja, sudah lelah. Nah, sebenarnya kondisinya Pak Prabowo itu seperti apa sebenarnya? Pak Prabowo sampai saat ini sehat walafiat. Iya. Bang, abang mau lomba renang nggak sama dia? Saya tanya. Beliau itu, Bang, berenang pagi itu bolak-balik, Bang. Yang kolam renang di rumahnya ada 50 meter, Bang. Oke. Itu bisa 5 kali, sampai 10 kali, Bang. Mau lomba, ayo. Kalau aku udah minum airnya di situ, Bang. Beliau itu olahraga fit, Bang. Iya. Masih berkuda, Bang. Coba abang coba lakukan berkuda. Apa enggak encok-encok kita? Iya. Ya kan? Iya, masih berkuda. Beliau masih berenang, ya kan? Beliau masih jalan kaki. Iya. Kesehatan beliau, Bang, apa ya kita bilang? Umur sel beliau terus terang juga melakukan terapi-terapi lah, ya kan? Di luar negeri juga ada terapi. Jadi sehat, Bang. Beliau mampu melakukan itu, ya kan? Beliau punya sumber daya melakukan itu, jadi kan dilakukan untuk menjaga kesehatannya. Saya pikir baik-baik saja. Memang teknologinya ada. Iya. Jangan-jangan, Bang, kalau kita cuil sel kita, dibandingkan dengan sel Pak Prabowo, kita lebih tua, Bang. Bisa jadi. Iya. Jangan-jangan dengan Iya, segala iya. macam treatmentnya itu, Bang. Jangan-jangan nih kalau abang mau cek nanti, kita cek sel kita dengan Itu sel malah Pak lebih Prabowo, tuan kita. lebih bagus selnya Iya. Pak Prabowo. Ayo, ya kan? Iya, karena nasinya kan macam-macam sekarang ini. Ada yang udahlah Pak istirahat aja segala macam. Kalau yang lelah, begitu. Bang, ini lelah secara fisik, ya. Nggak mungkin beliau tidak lelah. Bohong saya bilang kalau beliau tidak lelah. Saya pun kasihan kadang melihat beliau. Begitu semangatnya. Kalau kita bilang, Pak istirahat aja Pak, enggak. Beliau bilang, saya enggak mau istirahat sampai dengan tujuan ini tercapai. Iya. Itu kan semangatnya yang luar biasa.
Nah, tapi beliau juga disiplin menjaga kesehatannya, menjaga makannya, Olahraga pagi rutin ya? olahraganya. Tapi kalau kita ngomong beliau lelah, betul Bang. Bohong kalau beliau bilang tidak lelah. Tetapi semangatnya tadi membuat beliau terus bergerak, beliau terus berjuang. Mayor Teddy ya umurnya, itu adik sekolah saya juga ya kan, Ya. 8 tahun lebih muda dari saya. Dan banyak ajudan-ajudan beliau juga. Bahkan Bang, kalau dalam perjalanan beliau ini, beliau bilang kan orang bilang Pak Prabowo sakit gara-gara Ya, kampanye. kemarin terakhir itu kan ada juga narasi, wah debatnya nggak jadi karena Pak Prabowo sakit. Ada Saking barusan. hebatnya beliau itu, yang sakit dalam perjalanan beliau berjuang itu anak buahnya, Bang. Iya, iya, iya. Iya, Iya. kan teman-teman ajudannya kan bisa gantian. Mayor Heeh. Teddy bergantian dengan Rizky, dengan Oke. Rajif, dengan Agung. Ya kan? Malah dia Pak Prabowo-nya kan nggak datang terus. betul. Itulah semangat beliau, Bang. Oke, oke, Itulah semangat beliau yang apa ya? Yang harus kita contoh sekarang ini. Sangat-sangat apa ya? Punya punya keinginan mencapai tujuan sehingga apa yang beliau lakukan itu dia lakukan dengan ikhlas, dengan senang ya. Mungkin Akhirnya itu juga semangat yang Itu, Bang. apa ya membuat dia tetap tetap semangat, fit, tetap sama fit dan disiplin juga, Iya. sangat disiplin Bang. Beliau juga minum vitamin. Kalau tadi ngomong tentang Pak Prabowo itu rahasianya salah satunya bawang putih, Bang. bawang putih. Beliau makan bawang putih itu rajin pagi-pagi. Ada bawang putih yang kalau kita nyebut mungkin Black bawang itu. black ada bawang putih tunggal atau bawang putih lanang. Dia Bawang putih yang biasa aja. yang biasa ya? Dimakan sama beliau. Kan rasanya pedar banget itu. Tapi itu antioksidan yang bagus katanya. Oh, Jadi beliau makan itu setiap hari dikunyah, Bang. dikunyah langsung. Dikunyah. Kalau saya sempat pakai kan? tapi kan pakai madu. Pakai madu. Iya, pakai madu Nah, kadang kalau beliau nggak dicampur. dimakan. Terus juga coconut oil itu Oke, coconut oil. diminum. Katanya itu kan obat dari segala macam obat. Kalau Iya. sekarang di Amerika katanya itu sangat dianjurkan di Amerika. Dan beliau itu minum setiap pagi. Iya, Nah, iya, itu iya. salah satu rahasia beliau fit. Jadi herbal-herbal alami Ini sambil minum, Bang. beliau makan. Siap. Alhamdulillah. Ada air putih, Bang. Saya memang minum air putih, Bang. Sama Iya. kayak Pak Prabowo. Kalau minum air putih aja cukup. Sama kopi kalau lagi pidato. Lagi pidato kopi. Kopi, Iya, biar- kemarin sempat kopi mana nih kopi? Kopi mana? Wih, sambil bercanda. Kopi mana nih? Kopi mana nih? Gitu, Bang. Ada lagi, Bang nih. Lagi rame lagi tuh. Sering kali Pak Prabowo itu dikonotasikan sebagai yang emosional. Dan bahkan ini beberapa kemarin yang setelah debat apa-apa juga ngomong kan banyak narasi-narasi itu yang berkembang. Ya. Apakah seperti itu sebenarnya? Bukan, Pak Prabowo itu bukan orang emosional, tapi terlihat seperti emosional, Bang. Saya Oke. mendampingi beliau selama sudah 14 tahun ini. Kalau marah ya kayak marah biasa, anak sama bapak, bapak marah sama anak. Dan semua orang pasti marah. Marah. Pernah marah Pernah maksudnya. marah. Iya, iya. Anak buah dimarahin sama bosnya. Gitu. iya, iya. Tetapi yang paling penting yang saya lihat dari Pak Prabowo, ketika dia marah sama seseorang, Bang, dia sangat cepat baik kembali kepada seseorang itu. Oh, Itu yang sulit. jadi nggak di apa ya? Nggak Simpen pernah di dimasukin hati, dalam nggak hati. dendam itu nggak ya? Nggak ada dendam. Dan yang paling beliau marah juga kalau sudah dekat. Abang kalau ketemu beliau, abang melakukan hal yang ngeselin sama beliau, abang nggak akan dimarahin. Iya, iya, iya. Tapi kami nanti yang di belakang akan kena marah. Bukan karena dia mau ngomong di belakang, bukan. Iya, iya. Tapi beliau harus meluapkan Iya. rasanya yang tadi, sehingga udah habis itu. Oke. Itulah oke, Pak Prabowo Subianto, Bang. Berarti tidak ke semua orang, Tidak ke artinya semua semua orang. yang sudah dikenal dan sudah tahu karakternya. Sudah tahu karakternya. Iya, iya, iya. Karena begini, Bang, abang lihat saja, kami yang anak buahnya ini, kenapa setia-setia? Ya. Abang 14 tahun ya? 14 tahun, Bang. Kalau bosnya nggak bagus, ya saya males, Bang. Iya kan? Iya, iya. Tapi karena bosnya nih baik, ya Iya, kan? iya. Ya Iya. udah. Ngutip Pak Bapak, sorry ya. Sorry ya. kan? Jadi kalau itu juga karakter, maaf nih kalau bukan mau itu, kan beliau juga orang Languan ya. Karakternya kan memang begitu. Orang Sulawesi Utara kan. Iya, iya. Bukan karakter lembek lah. Karakternya itu karakter yang tegas, Iya. karakter yang keras, ya kan. Dia juga punya karakter Jawa, beliau kan dari Banyumas. Dari juga, Banyumas ada. ya kan.
Tapi ternyata Banyumas juga orangnya Ya, saklekan, betul. ya kan? Ya, ya, ya. Bukan berkarakter seperti orang Solo, Solo yang ya kan? daerah-daerah ke sana. Ya, Ya, yang benar. sana, Ya, yang ya, halusan, gitu. Ya enggak ada masalah, negara ini Bhinneka Tunggal betul, Ika, betul. ya kan? Dan kita kaya karena itu. Kaya karena itu, ya, Iya. dan beliau asalnya dari sana, ya terbawalah karakter-karakter orang sana, ya kan? Gitu. Ya, Tapi sekarang, pada aslinya orang bilang, kami bisa bilang beliau itu apa ya, mukanya Rambo tapi hatinya lebih halus dari Rinto. Bukan sekedar Rinto aja, bukan sekedar lebih halus dari Rinto. Nah, kalau menyambut itu, yang membuat hari-hari biasa, yang membuat Prabowo itu mudah tersentuh apa sebenarnya? Tentu manusia kan punya sisi-sisi yang humanis pasti. Bang, beliau itu nonton berita nih, ya kan? Sebagai contoh kemarin. Oke. Ada anak kecil, mohon maaf kalau ini ya, yang kelindes kakinya itu. Iya, iya, iya. Gara-gara kelindes mobil tuh di Medan. Nangis, langsung telepon orang Gerindra di sana. Kamu selamatkan tuh anak kecil, bawa ke Jakarta, saya yang obati. Dia lihat TV aja Padahal bang lihat bisa TV itu. nangis. Oke, oke. Dan sering kami bang, teman-teman seperi cerita, bapak itu jalan gitu kan, rumahnya kan di Gunung Hambalang. Kalau jalan turun lihat ada ibu-ibu mangkul apa itu batu yang buat Batu. ulekan itu yang banyak. Itu nangis, ya Allah katanya, kok rakyat masih begini ya. Bisa nggak sih kalian nanti cari itu ibu, belikan dia gerobak Grup atau didorongan apa, bisa gitu. dorongan. Sampai segitu. Sampai segitunya Pak. Itu karakter Pak Prabowo Subianto. Iya, iya, iya. Nah, itulah yang orang nggak tahu ya. Iya, iya. Dan itu memang nggak pernah terungkap gitu. Nggak pernah tahu. Dan karena beliau tadi bang tidak mau cerita tentang kebaikannya. Yang seperti saya bilang nggak mau cerita beliau itu. Makanya tugas kami ini yang mau bercerita tentang itu biar masyarakat ini tahu apa sih yang sudah dilakukan Pak Prabowo, apa yang mau dia lakukan. Iya, iya. Nah, kalau ada lagi nih Bang yang Apa lagi bang? Kita siap. itu seringkali yang sering diungkap soal etik. Etik. Itu kan rame juga tuh. Ya. Ya, kaitannya tentu sama Gibran. Mas Gibran. Ya, MK segala macamnya. Nah, Pak Prabowo sebenarnya mikirkan itu sebenarnya. Sekali lagi ya bang, Pak Prabowo adalah orang yang akan bertanggung jawab dengan apa yang sudah beliau sampaikan. Tentang masalah Mas Gibran. Sekali lagi itu bukan urusan Pak Prabowo tentang bagaimana Mas Gibran itu bisa mencalonkan diri. Oke, iya. Karena beliau tidak pernah terlibat dalam urusan cawe-cawe di MK. Ya kan, beliau kan menunggu juga. Apakah Republik ini sesuai dengan aturannya memperbolehkan seorang yang di bawah 40 tahun tetapi boleh terpilih, pernah terpilih sebagai anggota legislatif ataupun pernah ikut pemilu terpilih jadi calon presiden. Atau calon wakil presiden. Dan pada saat itu etikanya yang mana? Karena itu kan aturan bukan untuk seorang yang bernama Bapak Gibran Rakabuming Raka. Iya. Ada ratusan orang haknya yang dibela gara-gara putusan itu dia bisa mencalonkan diri sebagai calon presiden atau calon wakil presiden. Jadi jangan kita bawa-bawa selalu tentang ini tentang Gibran, ini tentang Pak Gibran. Kecuali kalau itu memang hanya untuk Gibran. Iya. Buktinya pada saat itu banyak bang. Di Golkar ada banyak bupati, ada banyak anggota di dewan, Bintan di ada juga Gerindra, sih di sini. di Bintan, Mas Robi, ya kan, juga tiba-tiba bisa jadi calon wakil presiden kalau terpilih ya kan. Iya. Terus orang bilang, alah Bang Endi, adalah itu untuk Mas Gibran. Nah yang kayak gini nih asumsi yang salah ini. Jangan kita itu pakai pikiran kita sendiri. Nah, kira-kira itu sengaja dibangun untuk mereduksi ini atau Jadi bagaimana secara politiknya? Gampangnya begini Bang. Dulu sebelum Mas Gibran dipilih oleh Pak Prabowo, ya kan, Mas Anies juga main-main ke Mas Gibran kok. Iya. Ada yang salah? Nggak ada. Ya kan? Iya. Dulu teman-teman PDIP, mohon maaf ya kan, juga ada juga omongan Mbak Puan, Mas Hasto, Gibran ini salah satu calon wakil presidennya Mas Ganjar. Pada saat itu belum MK loh. Belum MK ya. Tapi kok ketika sudah MK dipilih Pak Prabowo jadi salah. Ini gimana sih? Iya. Ya kan? Iya. Ini kan kita bangun logikanya aja. Ya kan?
Yang ini nih, ya Kak, ini kan kontestasi ini terjadi karena di pihak sana, jadi pihak sana salah. Nah, Iya, gitu. iya, oke, oke. Padahal sebelum itu terjadi semua pihak Fine-fine sama aja. fine-fine saja. Fine-fine aja, ya kan? Meminta Pak Prabowo, meminta Mas Gibran jadi wakilnya, ya kan? Padahal Gus aturan itu belum belum belum, belum, ya. belum, ya kan? Iya, iya. Gus Muhaimin di dalam harlah PKB juga menyatakan Mas Gibran nih calon pemimpin kita katanya, ya kan? Nggak ada yang ribut. Nggak ada yang ribut. Heeh. Sekarang Giliran baru Pak Prabowo sekarang dan sudah insya Allah 1 putaran ribut. nggak ngomong satu putaran ini, masih yakin satu putaran? Insya Allah 1 putaran Heeh. yakin kami Bang. Hasil survei sekarang menunjukkan Ya. tanda-tanda ke arah sana. Sekarang udah berapa persen sih? Tanda-tanda ke arah sana. Kalau persen itu 50% plus 1, Oke. sudahlah kira-kira. Oh. Ada syarat lagi kan, harus menang di Sekian provinsi. ya 20 atau 19 atau 20. Separuhnya. Insya Allah. Bisa ya? Insya Allah bisa. Hasil survei internal kami. Dan alhamdulillah kami meyakini hasil survei pasangan lain pun ya kan kita juga tahu-tahu ya kan sudah mengarah-ngarah sana. Mungkin tidak mau bersuuzon, mungkin gara-gara itulah serangan-serangan itu semakin gencar dan semakin Rame yang kemarin kita bahas juga di MLC. Soal salam 4 jari. ya. Ini narasi 1 putaran, ada salam 4 jari. Pandangan Bang Edi ngelihat itu gimana sih? Pandangan ini Partai Golkar sangat diuntungkan. Nomor 4. Karena itu koalisi kami, biarin aja. Ya kan? Sangat menguntungkan Partai Golkar. Ya kan? Tapi bukan Partai Golkar kan yang mengembuskan kan itu? Iya makanya tapi itulah kalau arah-arahnya itu sudah ke arah sana ya. Wes wayahe tadi Bang, apapun ya pokoknya jadi baik. Yang mau 4 jari nggak apa-apa Golkar. Oke, Ya kan? iya. Ya, saya berkampanye Pak Golkar nih, nggak apa-apa lah ya kan. Gerindra sama Golkar itu sebenarnya? Temen, ya kan teman. Kita sama teman-teman Golkar teman. Jadi ya nggak ada masalah ya kan. Oke. Nah, kamu tadi nanti malam kan debat tuh. Nanti malam debat. Ada nonton bareng juga di sini ya? Ada, kami juga mengundang teman-teman yang mau nonton debat di TKD Kepulauan Riau ya. Oh, berarti Bang Edi datang ke sana, di sana. Insya Allah akan berada di sana. Tapi saya ada pertemuan dulu satu, mungkin nggak dari awal, habis itu merapat ke sana. Oke. Kalau kita ngomong nih soal materi debat nanti malam. Pendidikan, tenaga kerjaan, terus kesejahteraan sosial, kesehatan, budaya, inklusi. Nah, kira-kira dari Pak Prabowo apa pandangan soal pendidikan? Apa yang sudah dilakukan? Pak Prabowo tentang pendidikan ya, beliau walaupun sudah baru dari Menteri Pertahanan saja, sangat konsen tentang dunia pendidikan. Mungkin waktu podcast ini saya sudah pernah ceritakan yang SMA Taruna Nusantara beliau kembangkan, Unhan beliau kembangkan, ya kan. Secara pribadi beliau juga punya Universitas Kebangsaan Republik Indonesia yang ada di Bandung. Yeah. Beliau juga punya SMA, SMP sampai tingkat bawah, ya kan. Jadi konsentrasi itu sangat beliau pegang. Beliau juga menyekolahkan, saya sekali lagi juga produk dari beliau sekolahkan, ya kan, sampai ke luar negeri. Itu salah satu bukti yang beliau sudah lakukan di dunia pendidikan, Bang. Beliau menyekolahkan banyak orang. Terus kalau di bidang kesehatan, bagaimana ketika beliau menjadi Kementerian Pertahanan, Bang, waktu kita mengalami COVID, Kementerian pertama yang mendatangkan bantuan dari negeri asing pada saat itu Kementerian Pertahanan. Yeah. Kementerian pertama, Bang boleh cek kalau di googling, yang melakukan WFH. Dan waktu itu memang peran dari TNI sangat besar pertama kali. Ya. Karena yang lain pada tak khawatir segala macam, ini paling terdepan. Betul, ya. Bagaimana beliau meminta prajurit paling terdepan, tapi beliau bertanggung jawab pada saat itu kan APD sulit, makanya beliau telepon kawan-kawannya yang di China, yang di Jerman, yang di Itali, temannya kan banyak itu, minta tolong kami, gitu ya kan. Pada berdatangan itu semua. Setelah jadi di Kementerian Pertahanan, beliau membuka prodi kedokteran di Unhan. Ya. Itu kan bagaimana beliau itu sangat konsentrasi juga di bidang kesehatan. Kalau mengenai sumber daya manusia, Bang, ya kan, tadi saya sudah cerita beliau menyekolahkan orang. Yeah. Dan Abang boleh cek, di masa beliau ini menjadi Menhan,
banyak taruna-taruna itu yang dikirim ke luar negeri, Bang. Mhm. Yang bersekolah ke luar negeri, biar nanti pulang itu membawa ilmu Ya, dari luar negeri itu tadi. Kita kirim, ada yang ke Amerika, ke Inggris, ada yang ke India, dan macam-macam, Bang. Beliau kirim biar pada dapat ilmu juga dari luar, jangan cuma dari dalam. Berarti concern beliau tentang sumber daya. Beliau selalu bilang, salah satu investasi terbaik itu adalah investasi sumber daya manusia, Bang. oke. Jadi kita harus punya sumber daya yang unggul, sumber daya manusia yang baik, sehingga Indonesia ke depan bisa lebih baik. Ngomongin kesejahteraan, Bang. Kesejahteraan. Sekali lagi kita ngomong di lingkup beliau ya. Ya, Bang, dengan segala hormat dengan Bapak Presiden Jokowi, Bang. Tahun 2019, Pak Prabowo itu menang di rumahnya lebih besar persentasenya dibanding menang di Bapak Presiden Jokowi. ya, Artinya Pak Prabowo pada saat itu mungkin performanya dianggap lebih baik di sekitar rumahnya. Itu kan yang terkecil. betul, betul. Pak Jokowi juga menang besar pada Iya, saat iya, itu iya. dan merata lebih banyak ya Iya, kan. iya. Nah, ketika itu itu aja apa ya, kita bisa lihat bagaimana Pak Prabowo itu care Mhm. sama apa namanya dengan masyarakat. Masyarakat sekitar ya. Mm-mm. Waktu itu kan ya kita cek ya, Pak Prabowo itu di wilayahnya beliau, masyarakatnya nggak mau beliau ada yang kelaparan. Jadi kalau ada yang sulit-sulit itu anak buahnya dibilang, ayo langsung bantu, ayo langsung begini. Ada siswa yang sulit bayar sekolah di sekitar rumahnya, langsung dikerjakan. Itu tentang kesejahteraan, Bang. Ya. Dan guru-guru yang ada di dosen, Hmm. guru SMA Taruna Nusantara, beliau berikan suatu insentif tersendiri ketika menjadi guru di sana. Itu kan bagaimana beliau memperhatikan nasib guru dan Ya. lain-lain. Nah, Dan- yang beliau baru bisa lakukan di lingkungan di Kementerian Pertahanan. Oke, ya karena nasib guru, apalagi guru honorer yang sekarang yang Iya, Bang. sangat menjadi. Kemarin ada sempat dosen sendiri juga menyampaikan bagaimana guru itu bisa mengajar dengan bagus. Sementara saat berangkat aja dia belum sarapan kan gitu kan. Artinya kan kesejahteraan. Bagaimana guru-guru ini jam pulang sekolah langsung mau pulang, nggak memperhatikan murid. Karena dia jaga warung, Betul, iya, iya. karena dia ngojek, Iya. Karena harus cari tambahan untuk itu kan. iya, karena dia online tadi segala macam. Bukan kita bilang itu jelek, bukan. Iya, iya. Tapi itu tadi teman-teman guru ini harus kita berikan konsentrasi yang lebih besar untuk mendidik rakyat, mendidik muridnya, sehingga kebutuhan-kebutuhan lainnya juga harus kita penuhi dan sejahterai. Iya, iya. Nggak ada masalah dengan tadi beliau jadi Gojek, kan halal. Iya. Nggak ada masalah dengan jualan online, nggak ada masalah. Tetapi kan itu menjadi kurang konsentrasinya beliau dalam mendidik anak Dan murid. solusinya apa tuh kira-kira? Banyak, Bang. Negara ini, Bang, intinya kalau Pak Prabowo tuh selalu bilang sekarang kita butuh hilirisasi. Intinya adalah uang. Iya. Bagaimana sudah kita sampaikan, Pak Prabowo sampaikan, hilirisasi ini adalah salah satu kunci, Bang. Dengan hilirisasi ini, contoh gampangnya begini, kalau negara ini dengan menjual barang mentah dapat uang 2 juta rupiah, dengan hilirisasi bisa dapat uang lebih dari 250 juta rupiah. Nilainya dinaikkan, Value-nya value-nya tinggi. dinaikkan. Ya kan? Sehingga uang-uang inilah tadi yang bisa kita gunakan untuk mensejahterakan guru, untuk bagaimana mensubsidi minyak dan lain-lain, mensubsidi pupuk. Uangnya dulu ini ada. Iya, iya, iya. Selain juga menekan tingkat korupsi yang ada. Kita harus akui selalu ada. Iya. Tetapi tadi dari tingkat korupsi kita tekan dan juga mendapatkan pendapatan dari value yang lebih tinggi dari barang-barang yang kita lakukan hilirisasi tadi, sehingga insya Allah, Bang, tadi apa yang kita cita-citakan tadi bisa kita capai. Oke. Gitu, Bang. Ya, tapi konsep memang di situ ya. Nah, kesejahteraan guru itu dinaikkan. Dinaikkan. Makanya kalau kami bercanda kalau kita kampanye, Bang, kita Iya. tanya nih ke konstituen. Nah. Bapak Ibu masih punya utang apa enggak? Banyak katanya kan. Kami sampaikan ke kawan-kawan ini, kami nanti ini kalau jadi ya kan Pak Prabowo jadi, Gerindra menang ya kan, kami itu berniat membayar hutang Bapak Ibu itu sekarang. Abang nggak nanya saya, masih punya utang apa enggak? Kalau abang nih sayangnya nggak ada nih. Ya kan? Kita akan bayar. Wah,
Dapat duit dong Pak. Oh Iya, iya, tidak, iya. kita bilang nggak bisa kalau kita kasih Bapak Ibu duit. Tapi kami membayar hutang Bapak Ibu dengan cara apa? Bisa dengan cara sekolah lebih murah. Bapak Ibu datang ke rumah sakit dilayani dengan baik dan tidak mahal ya kan. Anak Bapak Ibu tersedia lapangan kerja. Gaji kita bisa tingkatkan. Kan yang membuat Bapak Ibu utang kan tadi kan. Betul, itu. Nah itu yang kita selesaikan sehingga hutang Bapak Ibu enggak ada. Jadi pokok persoalan dasarnya yang dibenerin. Iya, bukan kita Iya, kasih iya. cash, Betul, tidak. betul, betul. Tetapi bagaimana kita melakukan hal-hal yang tadi gitu Bang. Iya, Itu yang mau kita lakukan. Ya. Kalau di budaya, budaya apalagi sekarang ini, ya gimana ya? Anak-anak muda sekarang, Hmm. budaya bahkan mungkin sama budaya kita sendiri aja mungkin ada yang nggak ngerti. Persoalan di budaya kan begitu. Budaya kita sendiri pun nggak ngerti. Yang kedua adalah kelestariannya. Saya pernah baca juga di sini, ada seniman asli sini, Mahyong namanya. Itu tinggal satu Bang, yang bisa, dan itu umurnya sudah 60 atau berapa. Nah, apa kira-kira yang Begini di Bang, budaya? itu akan eksis ketika itu, apapun itu ya, mau Iya, iya. budaya ataupun segala macam, mempunyai value Bang. Oke. Dan keberpihakan tadi dari pemerintah untuk menjadikan ini satu value. Contoh Bang, bagaimana budaya di Australia, bumerang itu, Oke, beberapa. itu bukan hanya sekedar bumerang-bumerang saja, tapi ada dibikin kompetisinya, sehingga ada value di situ. Iya, Ada iya, iya. pendapatan yang bisa dihasilkan oleh orang yang bergelut di bidang itu. Nah, jadi yang hal-hal seperti itu yang harus kita pikirkan, Bang. Misalnya contoh seni tari. Ya. Bagaimana caranya seni tari ini kita kembangkan sehingga orang yang bermain di wilayah seni tari ini mendapatkan value, Bang. Iya, iya, iya. Contohnya, jadi bukan hanya kesukaan, bukan kegemaran hanya aja ya. kesukaan, bukan Iya. hanya hobi ya Iya, kan. Tapi karena ada Value value-nya. di sana. Kenapa sih main Mobile Legend itu orang jadi rame kadang-kadang juga? Iya. Karena ada kompetisinya, karena ada hadiah di Hadiahnya di sana. sana. Nah, ini kan tinggal keberpihakan saja. Jadi kalau kita nanti bikinlah kompetisi budaya yang baik, kirab yang baik, Iya. yang menang dapat sesuatu dan seterusnya, Iya. ya kita bisa support di sana ya bisa orang itu eksis, Bang. Iya, iya. Nah, itu yang harus kita pikirkan bagaimana budaya-budaya ini yang dianggap mungkin membosankan. Iya, sama Dianggap. misalnya anak-anak sekarang nggak mungkin, jarang sekali nonton wayang orang Bang, Iya. atau ketoprak atau mungkin wayang kulit kan gitu. Nah, dan juga tetapi Bang, teman-teman yang bergelut di bidang budaya ini harus kita berikan juga pendidikan, harus kita lakukan juga modernisasi dan perbaikan. Jangan misalnya sudah tidak diminati seperti ini dipaksa begitu terus. Iya, iya. Misalnya tentang cerita wayang misalnya, terus cerita tentang legenda-legenda saja. Bagus gak kalau kita cerita wayang tentang kehidupan masa-masa Masa sekarang misalnya kan. Jadi kayak wayang golek di Jawa Barat itu cerita lucu, dia Iya. yang bukan hanya tentang Semar Petruk, bukan hanya cerita tentang Mahabharata, tapi wayang golek sekarang cerita tentang Pilpres misalnya ya kan. Wayang golek cerita tentang partai, ya kan itu kan juga bentuk kreasi yang harus dilakukan oleh kawan-kawan. Iya. Jadi jangan cuman bertahan di bidang-bidang begitu-begitu aja, tapi kita harus berkreasi di hal-hal yang seperti itu, Bang. Ya, itu nanti kan jadi tema bahasan waktu debat Nanti nanti debat, malam. ya. Nanti malam. Nanti debat. Dan saya pikir Mas Gibran, Pak Prabowo juga yang komit tentang budaya, Bang. Iya. Di Solo, Solo, oke. budaya juga jalan terus dengan baik ya kan, Bang. Dan budaya terus Pak Prabowo juga sangat dukung, semua beliau bantu. Beliau sekarang ini loh, Bang, ketua IPSI loh. Silat kan juga budaya bangsa. Ya. Silat itu adalah budaya bangsa dan beliau ketuanya. Ya beliau nggak bisa juga jadi ketua seni tari reok ya. Nggak bisa. Ya kan semua orang punya masing-masing. Iya. Ya kan? Nanti kalau semuanya Semua- dilakukan ketua ya nggak gimana? bisa. Ya kan? Jadikanlah beliau presiden, nanti beliau bisa. Iya. Nah, banyak hal yang beliau bisa jadi ketua, ini bisa beliau jadi pembina di sana. Iya. Tadi Bang, Bu Susi Susanti, jangan dibilang tidak berprestasi, karena tidak bisa
meraih medali perunggu saja Iya, iya, diangkat besi ya kan itu nggak bisa kita membandingkan. jalurnya kan Jalurnya masing-masing. masing-masing, Iya, jalurnya iya, Pak iya. Prabowo di tentara Iya, ya kan. iya, iya. Dan jawaban yang paling ringkas tentang mengapa harus Pak Prabowo, karena Pak Prabowo yang terbaik di antara Oke, iya, iya, iya. Udah paket komplit ya. paket komplit. Dan wabil khusus untuk Kepri, kenapa Pak Prabowo yang terbaik? Iya, Sekali iya. lagi ya Bang, karena Pak Prabowo mencoba menempatkan staf khususnya salah satunya menjadi calon anggota legislasi. Iya, iya, Ya, iya. sehingga nanti kalau Pak Prabowo jadi presiden dibandingkan yang lain, mungkin Kepri akan mendapatkan keuntungan langsung yang lebih banyak untuk Udah kepulauan ngukur Riau. jas belum? Hah? Udah ngukur jas belum? Pakai yang lama. Pakai yang lama. Kalau jadi alhamdulillah ya kan. Kalau nggak jadi ya saya bilang sekali lagi tidak ada masalah. Iya, Berarti iya, rakyat iya. Kepri belum mau kita pilih. Berarti saya tidak bisa berbuat lebih banyak, lebih baik untuk Kepri. Itu aja. Ada ya ulang tahun Gerindra ya tanggal Iya Bang, 6 kami kan? ulang tahun tanggal 6. Tanggal 6 kan? Tanggal 6 Februari. Kepri ada acara. Kita ada acara, beberapa rangkaian acara ya kan. Kita juga umumkan kepada masyarakat. Kita banyak acara. Mulai kita tanggal 5 malam kita ada doa bersama dengan anak yatim dan lain-lain. Terus rangkaian acara di beberapa kabupaten kota. Terus kami ada acara juga nanti tanggal 10, mungkin tanggal 11 ada dan segala macam. Kami juga sedang bukan memanfaatkan momen ulang tahun Partai Gerindra ini untuk menjadi ajang kampanye tambahan, tidak. Kalau teman-teman bisa lihat setiap tahun kami lakukan gerak jalan, setiap tahun kami lakukan pemasangan bendera dan APK. Ya tahun ini masa kami tidak lakukan lagi hanya gara-gara kita masih dalam masa kampanye. Jadi mohon teman-teman di Kepulauan Riau bahkan di Indonesia jangan menganggap kami dari Partai Gerindra ini memainkan peran di situ ya. Untuk mencuri-curi waktu kampanye, bukan. Tapi ya kebetulan saja kami berulang tahun dekat sama waktu pemilu ini, ya kan. Kami juga tidak pernah meminta Partai Gerindra ini tanggal lahirnya tanggal 6 Februari juga sudah didesain 16 tahun yang lalu, nggak nyambung sama pemilu sekarang, ya kan. Kami pun tidak pernah ikut-ikutan, ternyata pemilu tanggal 14 Februari. Bukan kami juga yang menentukan. Masa kami Partai Gerindra nggak boleh melaksanakan ulang tahun Partai Gerindra untuk nyenengin masyarakat, ya kan, untuk ngajak berdoa sama-sama, untuk dengerin nanti kangen band, untuk dengerin lagi nanti teman-teman ada artis lain yang datang, jangan. Jadi jangan kita sempit lah. Iya. Kan begitu juga kalau Partai Golkar yang ulang tahun tanggal 10 Februari atau 14 kami juga silakan, ya kan. Fine-fine aja. Fine-fine saja. Yang ngomong-ngomong tadi Bang. 14 tahun ya? 16. Kan Gerindra 16. Abang sama Pak Prabowo 14 tahun. Dulu kenapa sih Pak Prabowo bikin Partai Gerindra sih? Cikal bakalnya? Itulah beliau mau membuktikan kepada masyarakat Indonesia kalau beliau itu cinta demokrasi. Beliau mau menepis tentang dulu beliau bilang mau kudeta. Ya, kan waktu itu terus sempat ke Jordan ya? Sempat ke Jordan. Beliau dibilang mau kudeta dan lain-lain. Itu loh dia buktikan. Beliau mau merebut kursi pimpinan tertinggi Republik Indonesia ini dengan cara demokrasi. Apa itu cara demokrasi? Mendirikan partai politik ikut serta dalam pemilu. Bukan dengan cara kudeta. Beliau kan dulu juga lahir dari rahim Golkar, ya kan. Ternyata ketika ikut konvensi beliau cerita, ya kan, beliau tidak bisa melanjutkan sebagai calon presiden dan seterusnya. Beliau mendirikan partai politik karena beliau tahu satu-satunya alat politik adalah partai politik. Konstitusi negara ini menyatakan seperti itu. Disitulah juga banyak pelajaran Bang. Selain pelajaran tentang yuk kita merebut kekuasaan secara demokrasi, disitulah beliau juga mengajarkan kita semua lagi-lagi bagaimana kita harus berkreatif, menciptakan peluang sendiri dengan cara yang baik untuk mencapai tujuan. Tujuan beliau menjadi presiden untuk memperbaiki negara dan menjadi presiden yang baik buat negara. Beliau jalankan itu dengan cara yang baik Bang. Yang lain belum ada partai loh Bang calon presiden yang lain. Belum. Dan kalau memang Pak Prabowo yang
punya partai, Punya partai. Gerindra. Iya. Gitu, Dan Bang. waktu itu biasa sendirian beliau ya? Ya dengan berapa? teman-teman beliau ya kan, ada Pak Hashim adiknya beliau, Iya. kan, Pak Pak Asyik. Dasko, Pak Muzani sekarang jadi sekjen ya kan, dan teman-teman beliau yang lain. Itu tadi orang-orang yang mau berjuang dengan cara yang demokratis, sehingga beliau-beliau mendirikan partai politik. Iya. Iya. Masalah kalah menang dalam pilpres, lagi-lagi kita sampaikan bukan karena beliau apa ya haus kekuasaan, tidak. Iya. Ya karena itu juga Bang yang rame banget. Pak udah berapa kali nyalon, kalah. Ini kok maju terus kan gitu loh. Kan banyak sekali Calon sekarang. kalah, nyalon kalah ya Iya. kan. Itu kan sama dengan kalau terjatuh kita berdiri lagi. Kita Iya, iya, terjatuh iya. kita berdiri lagi. Iya. Kalau gagal kita lanjutkan lagi. Apa bedanya? Iya, iya. Ini kan cuma persepsi Emang saja. asik nggak kalau ngomong politisi? Bang? Ya kan? Banyak sekali apa namanya padanan-padanan katanya. Giliran yang begitu benar, kok giliran yang begini salah. Kenapa salah kan gitu Padahal kan? itu Iya, kan iya. sama. Iya, iya. Ya kan? Betul, 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 betul. Orang tua kita kan juga gitu. Kita jalan waktu kecil jatuh. Ayo diri lagi nak. Ya kan? Kan dari kecil sudah diajarin begitu. Kok giliran yang ini salah? Ya kan? Iya, iya, iya. Nilai apa yang sebenarnya dimasukkan itu? Pengen apa disampaikan? Kita jangan berhenti berjuang Bang. Sampai tujuan kita tercapai. Apalagi tujuan itu baik. Jangan berhenti berjuang. Ya. Jangan berhenti berpikir bagaimana untuk mencapai tujuan itu tadi Bang. Jadi jangan hanya sekedar ngambil negatifnya saja Bang. Ya. Jangan sampai nanti orang pergi umroh keseringan pun dimarahin Bang. Iya. Ya karena berpikir negatif aja. Ya biasa aja gitu dia Iya, mampu. Orang beribadah masa nggak boleh Iya. dia mampu. Tapi kalau negatif kan ini ngabis-ngabisin duit. Ya ini kalau- ngapain? Mending dia buat orang lain. Ah macam-macam loh omongan. Kalau Gini, orang gini. udah nggak suka itu Bang, itu diem aja salah Bang. Lah iya makanya itu. Batuk aja salah, wah batuk terus yang nggak Wah, suka iya, sama aku ya kan. salah, iya. Sampai orang ya kan. Jangan kan gitu nih. Oh, gitu dia bilang. Bisa jadi nih orang umroh aja. Iya, iya. Jangan kan gitu deh Bang. Mohon maaf nih Nabi Muhammad aja. Ya agak religius nih. Iya. Orang yang sudah tersempurna dan terbaik di muka bumi. Yo masih ada. Masih aja yang anggap Iya. salah. Iya, iya. betul. Apalagi kita ini udahlah yang penting niat kita baik. Niat kita ini tidak ada yang aneh-aneh. Jalanin saja. Nah sekarang nih Bang, saya ngulik Pak Prabowo. Karena Abang kan deket dengan itu kan. Yang membuat Pak Prabowo sakit hati itu apa Bang? Yang mudah memancing Pak Prabowo. Oh itu. Yang Saya nggak suka membuat sama Pak Prabowo sakit hati itu adalah kalau melihat negara dan bangsa ini dilecehkan. Oke. Itu paling sakit hati beliau. Ya. Saya bisa cerita Bang Agus sebenarnya banyak cerita yang menurut saya bagus, tapi belum tentu kalau saya ceritakan ini menjadi sesuatu yang bisa digoreng-goreng orang lagi. Iya, iya. Banyak Bang cerita tentang beliau, kami di Kementerian Pertahanan bagaimana, kehidupan pribadi beliau bagaimana. Ya, ya. Kalau memang ada waktu kita tertutup ngobrol, Termasuk tanpa direkam, bisa anu kita ya, cerita. kehidupan pribadinya dengan Bu. Salah satunya, ya kan, kami bisa cerita kenapa begini begitu, beliau dihina begini begitu. Ada yang bilang kok ngurus keluarga aja ndak bisa, tapi Iya. pada tahu nggak sih ada apa Ada apa sebenarnya, ya kan? Ada yang bilang kesehatan beliau jelek, jalan aja pincang, Betul. tahu nggak kenapanya? Tapi kenapa? gitu. Ketembak tuh betul itu. Iya Bang. Iya. Tapi sekali lagi beliau itu nggak suka menceritakan hal-hal heroik tentang dirinya kepada orang lain. Iya. Bagaimana kejadian lain, ada banyak Bang cerita yang tentang beliau itu yang kadang kita, ya Allah Bapak ini kok sabar banget sih. Iya, iya. Ya Allah kok Bapak ini kok ikhlas banget sih gitu. Iya, iya, iya. Itu, Sama Pak. seperti waktu mau bergabung dengan Pak Jokowi kemarin itu. Ada satu pernyataan dari Buya, saya sebut, kok bening banget mungkin hatinya. Seperti itu tuh yang sedikit aja yang saya ikutin. Ya itu Bang. Dan beliau bergabung ke pemerintahan Pak Jokowi, kalau nggak salah saya pernah cerita di sini ya. Kan bukan karena permintaan Pak Prabowo. Iya. Karena kebaikan hati Pak Jokowi juga yang ingin rekonsiliasi Betul. negara ini. Jadi bukan hanya sekedar permintaan Pak Prabowo ya Bang. Enggak. Kalau kami sedikit cerita 1 menit, Pak Prabowo kan ketika setelah ditetapkan MK dinyatakan kalah, Ya. beliau tadi Bang, beliau sangat tidak mau berhenti berjuang. Beliau tulis buku tentang visi misi pasangan 02 saat itu, ya kan? Beliau
Di situ dia ceritakan tentang bagaimana membangun bangsa. Buku ini yang dia titipkan kepada Pak Jokowi. Oke, Pak, oke. kami titip Pak, walaupun saya kalah Pak. Kan Bapak yang akan melaksanakan. Kami titiplah, ini buah pokok pikiran kami Pak. Iya, iya, iya. Ya karena beliau anggap itulah yang bisa membuat negara ini baik kan Bang. Mhm. Nggak berhenti dan nggak nyerah. Iya, iya. Udah titik terakhir kalah. Apa nih caranya? Biar rakyat ini bagus. Biar perjuangan ini tidak hanya sia-sia. Pokok pikiran disampaikan. Kita sampaikan. Akhirnya itulah disambut Pak Jokowi sambil bercanda. Setelah pertemuan kesekian, kira-kira berasa proklamnya gini, enak aja lo, kalau mau lu bareng kita sini, ya kan gitu, ya kan kira-kira gitu, ya kan, Iya, iya. bahasa gampangnya gitu Bang. Iya, iya. Masa cuma nitip doang gitu ya? Nitip doang, ente kerjain sini, iya kira-kira gitu bahasanya. Ya kejadian sampai sekarang Bang. Ya, akhirnya beliau bisa berjuang kembali buat orang-orang yang sudah memperjuangkan beliau kemarin, minimal di bidang pertahanan. Minimal di bidang pada saat itu bidang apa KKP ya kan. Ya, gitu-gitu aja yang kita lakukan. Itu nanti malam potensi-potensi serangan lagi kayak kemarin-kemarin kan yang sudah-sudah. Saya kan baca yang lihat yang sudah-sudah itu tuh. Saya yakin Pak Prabowo akan tampil seperti Pak Prabowo biasanya. Iya. Dan Mas Gibran akan tampil seperti Mas Gibran biasanya. Kira-kira gitu lah. Iya, iya, iya. Mungkin yang jawab Mas Gibran aja lah itu. Cuma ini Bang, yang viral banget itu kemarin kan yang omon-omon itu. Omon-omon. Itu kemana-mana itu kan. Ya. Sebenarnya itu omon-omon itu ucapan keseharian Pak Prabowo biasa atau spontan waktu itu? Spontan aja itu Istilah bahasa. omon-omonnya tuh. Oh ya kita biasa kalau ngobrol ya kan, kalau ada misalnya ada orang biasa kan Bang kalau di dunia politik atau apa ini kan ajak ketemu, nanti menjanjikan ini itu, nah, pertama kan kita dengerin, terakhir kan pasti nomor-nomor aja nih ya kan. Iya, iya. Ya akhirnya tersampaikan saat itu. Okay. Tapi itu bukan hal yang sudah beliau siapkan. Siapkan enggak ya? Enggak. Itu tapi ya spontan saja itu terjadi karena mungkin beliau merasa harus diomongkan lah biar masyarakat juga. Kita bisa lihat beliau apa adanya lah gitu. Yeah. Ngomong apa adanya, ngobrol apa adanya, gitu aja beliau. Gitu. Oke. Kapan-kapan Bang ngobrol sama beliau enak. Iya. Asik juga, pengen juga. Asik. Tapi mau ketemu sama saya Pak Prabowo? Iya, nggak ada masalah beliau itu ya kan. Orangnya baik. Iya. Tapi kalau udah jadi presiden emang sulit sih. Kan ada Bang Endi nanti. Tugas saya itu menyampaikan aspirasi masyarakat Kepulauan Riau. Kalau masyarakat Kepulauan Riau memilih saya. Iya. Tergantung kawan-kawan di Kepulauan Riau aja. Iya. Ada pesan? Ada pesan, ya sekali lagi dalam menghadapi pemilu 2024 kita lakukan pemilu yang bahagia. Pemilu yang senang-senang saja. Nggak perlu kita saling menjatuhkan. Nggak perlu kita saling menjelek-jelekkan. Yang penting pemilu ini berjalan dengan baik. Bagi kami sekali lagi, kenapa harus Pak Prabowo? Simple katanya, karena Pak Prabowo yang terbaik dibandingkan dua calon yang lain. Apalagi buat Kepulauan Riau. Oke. Yakin di Kepri menang nanti? Insya Allah Bang, kami berkeyakinan karena niat kami baik, karena kita selama ini juga sudah menjalankan dengan baik. Keyakinan itu ada, tetapi sekali lagi semua ada di tangan pemilih. 2024 14 Februari ini ada di tangan pemilih. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu kado ulang tahun anak saya Bang. Anak saya ulang tahun tanggal 14. Tanggal 14? Iya. Dramatis itu nanti Bang. Iya. 14 Februari dia lahir tanpa sesar normal. Jadi kita nggak mengada-ngada. Nggak mengada-ada ya. Ternyata pemilunya 14 Februari. Nggak ada yang nyangka juga nggak minta. Sama kayak tadi ulang tahun Gerindra 6 Februari 16 tahun yang lalu. Yang nggak juga kita minta gara-gara pemilu ini. Jadi boleh dong kalau kami memasang APK berkampanye. Seperti biasanya kami dari tahun ke tahun. Untuk melaksanakan kampanye di Kepri. Nanti di Sungai Harapan, di Harapan ya? Saya Harapan, ya kan. Silakan kawan-kawan yang mau hadir di Saya Harapan, kita ada makan di situ, ya ada sedikit hadiah lah buat kawan-kawan. Tapi sekali lagi ini rangkaian ulang tahun Partai Gerindra, ya kan. Sekali lagi kami tidak meminta pemilu ini tanggal 14 Februari, ya kan. Tapi ternyata dipilihnya tanggal 14 Februari.
nggak tahu nih, mungkin tangan Tuhan Iya, ya tangan kan, Tuhan. yang bekerja untuk ini. Tidak ada yang kebetulan di dunia ini ya. Ya samalah cerita-cerita tentang kemarin Pak Yakut ya kan, Menteri Agama. Heeh. Selamat datang Pak LS Prabowo, Pak Kapolri, dan Pak A Subianto, Pak Panglima. Kita juga nggak tahu di tangan Tuhan yang sedang bekerja ya. Lah ya kan? Iya, iya, iya. Iya bang gitu. Jadi sekali lagi, Susi Susanti jangan dikatakan tidak berprestasi di bidang olahraga karena tidak mendapatkan medali perunggu di bidang angkat besi. Angkat besi ya. Iya. Iya. Wah, luar biasa. Oke bang. Siap bang, makasih. Terima kasih waktunya loh. Kapan kita diundang lagi kita Nanti siap. ngobrol-ngobrol lagi. Siap. Banyak apa ya, sharing-sharing lah. Tentu saya banyak belajar juga dari Bang Hendy. Saya juga banyak belajar dari abang. Iya, pandangan politiknya. Ya. Terima kasih Bang. Saya yang makasih. Kapan-kapan kita jumpa lagi bang. Ya. Kita diundang lagi, senang. Ya Oke. kan. Mudah-mudahan yang kita bicarakan ini bisa membawa kebaikan. Ya. Yang kita bisa bicarakan ini membawa apa ya, warna Ada tersendiri manfaat, lah, Bang. manfaat. Bukan ngomongin orang lain, bukan Ya. gibah ya bang. Mm. Dan mudah-mudahan masyarakat Kepri menerima apa yang kita sampaikan. Oke. Gitu bang. Ya, terima kasih Bang. Hatur Ya, nuhun, Bang. terima kasih. Cie-cie. Assalamualaikum, Bang. Ya, sih. Iya, Bang. Makasih. Ya. Cie-cie. Ya bang. Tapi Kan diminum dulu, diminum mau dulu. ini kan mau Imlek nih. Iya, cie-cie. Ya, cie-cie. Kongsi ya kan.